Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN. Kali ini kita masuk di bab 4 ya. Insya Allah semuanya sudah masuk di semester 2. Nah, di bab 4 ini kita akan bicara tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah ya. Yang dimaksud adalah pemerintah daerah. Anak sekalian, ada 4 hal atau 4 subbab ya yang harus kita pelajari di bab 4 ini. Yang pertama adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang C, kedudukan dan pemerintah daerah. Dan yang D, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, anak sekalian, yuk langsung kita ke materinya. Ya, ini adalah kompetensi dasar. Ya, silakan di-post dan dibaca. Lalu kemudian ini adalah indikatornya, ya. Dan sekarang kita masuk ke materinya, anak sekalian. Ya. Yang pertama kita akan bicara soal desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Ya, anak sekalian. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Anak sekalian, ini sedikit Bapak beri ilustrasi ya tentang desentralisasi. Misalnya Bapak ini orang tua, lalu kemudian Bapak punya anak. Anak sekalian, ketika anak masih kecil, ya, ketika anak-anak masih kecil, semua urusan diatur oleh orang tua, ya, oleh ibu ataupun oleh bapak. Mulai dari begitu kalian lahir ya, kalian disuapin, dimandiin ya, pakaikan pakaian, diajarin ngomong, diajarin pegang tangan, lalu kemudian diajarin merangkak, diajarin tengkurap ya, sampai kemudian kalian usia TK, mandi masih dimandiin, cebok dicebokin dan lain sebagainya. Minta pakaian dibelikan pakaian ya, minta beli es krim dibelikan es krim. Kalian tidak boleh melakukannya sendiri. Semakin besar, maka kalian akan semakin mengerti apa-apa yang seharusnya tadi masa kecil dilakukan oleh orang tua, dan kemudian kalian semakin lama semakin tahu caranya menggunakan, dan kalian oleh orang tua diberikan sedikit demi sedikit kewenangan, kekuasaan untuk mengurus diri kalian sendiri. Misalnya kalau mau beli sesuatu, tuh sana beli sendiri ke warung. Kalau minta beli pakaian sudah mulai ditanya tuh oleh orang tua, mau warna apa, ini mau nggak gitu ya, ditanya mulai begitu, sudah mulai punya pilihan anak sekalian. Nah kemudian setelah kalian SMA, tentu kalian merasakan betapa banyak kewenangan yang semula diurus oleh orang tua kalian sekarang beralih kepada diri kalian sendiri. Bahkan kalau kalian nggak bisa melakukan, kalian akan dikatakan sudah gede kok, gitu aja tidak bisa. Nah gitu anak sekalian ya. Misalnya kalian sudah diberi kewenangan untuk mengolah keuangan kalian. Ada yang dulu diberi harian uang saku ke sekolah, kemudian diberi 2 hari sekali, ada yang diberi seminggu sekali, bahkan ada di antara kalian yang sudah diberi 1 bulan sekali untuk mengelola itu sebagai wujud tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada kalian ya, karena kalian dianggap sudah mampu. Ada yang semula pergi ke sekolah diantar, sekarang sudah bisa pergi sendiri ya, boleh main ke rumah teman sendiri dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, itulah gambaran kewenangan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Kalau di dalam pemerintahan itu namanya desentralisasi. Kewenangan yang semula itu menjadi urusan pemerintah pusat, lalu kemudian karena pemerintah daerah yang digambarkan tadi sebagai anak sudah mulai mengerti, sudah mulai mampu mengurus dirinya sendiri, maka diberikan kewenangan. Baik itu berupa badan-badan pusat yang ada di daerah maupun lembaga-lembaga pemerintah daerah.
Tujuannya apa? Nah, tuh di bawah tadi, tujuannya agar urusan-urusan dapat beralih kepada pemerintah daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Lebih rinci nanti akan dilanjutkan di materi berikutnya, ya. Misalnya birokrasi tidak menjadi panjang, lalu kemudian rakyat menjadi mudah terurusi, ya. Sebab yang mengurusi sekarang adalah pemerintah daerah, bukan lagi pemerintah pusat. Lalu kemudian rakyat di suatu daerah akan bisa mengembangkan dirinya sendiri, ya, berdasarkan karakter, kemauan dan kemampuan masing-masing. Tidak semua daerah disamakan seperti zaman dulu, ya. Ketika masih sentralisasi zaman Orde Baru, semua disamakan. Ya, tentu kalau kalian punya saudara banyak, laki, perempuan, besar, kecil, lalu kemudian oleh orang tua kalian disamakan semua, pakaiannya sama, ya, uang jajannya sama, ya, tentu berbeda-beda. Padahal kalian makannya kesukaan berbeda, warna kesukaan berbeda, cara belajar saja sudah berbeda. Lalu oleh orang tua kalian disamakan. Tentu ini kurang bagus, ya. Kita lanjutkan. Nah, ke otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Daerah-daerah yang, jadi begini sekalian, jadi daerah-daerah yang mendapatkan desentralisasi, pelaksanaan desentralisasi, maka daerah itu akan melaksanakan namanya otonomi daerah, dan daerahnya disebut daerah otonom. Daerah tersebut akan melaksanakan kewenangan-kewenangan serta kewajiban tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Maka daerah tersebut, ya, daerah tersebut harus melaksanakan tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan, ya, daerahnya masing-masing. Maka kalau kalian lihat anak sekalian, sekarang wujudnya masing-masing daerah itu ada yang maju, ya, berdasarkan karakter masing-masing daerahnya sendiri, ya. Ada karakternya sendiri. Aceh punya karakter, misalnya ada hukum syariah di sana, ya. Sumatera Utara punya karakter tersendiri, Jakarta punya karakter sendiri, Jawa Timur punya karakter sendiri. Lalu kemudian dikecilkan di kabupaten dan kota, masing-masing punya kemampuan, kemauan, ya. Maka ada daerah yang laju pesat pembangunannya dan ada yang pelan-pelan. Nah, yang pelan-pelan ini oleh pemerintah pusat akan dibantu, gitu, ya. Kita lanjutkan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Anak sekalian, negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi daerah diberikan keleluasaan, ya, sedikit kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, ya, seperti anak tadi, ya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, ya, dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Anak sekalian, ibaratnya adalah kalau seseorang itu punya anak banyak, lalu kemudian tentu cara mengurusnya akan lebih susah dibandingkan dengan seseorang yang punya anak sedikit. Nah, bagi anak yang banyak, kalau sudah besar, maka anak itu harus diberikan tanggung jawab masing-masing. Karena masing-masing anak itu punya karakter tersendiri. Nah, tujuannya apa, anak sekalian? Agar kesejahteraan rakyat itu, kesejahteraan anak itu mudah terpenuhi sendiri. Gitu, ya. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Yaitu tadi yang sudah Bapak jelaskan, ya. Kita lanjutkan sekarang landasan hukum.
otonomi daerah di Indonesia. Ini adalah landasan hukum mulai dari awal lahirnya otonomi daerah. Maka kalian bisa lihat ini tahun 45, ya tahun 48 sampai tahun 74. Nah, sejak Orde Reformasi, mulailah yang ini ya sekalian. Ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 25/99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, ya. Ini memperbaiki yang F. Lalu kemudian ini juga diperbaiki lagi dengan undang-undang yang terbaru, ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, kalian bisa baca, di post dulu videonya, lalu kemudian kalian bisa membacanya. Undang-undang yang mulai berlaku sampai yang masih berlaku pada saat ini. Kita lanjutkan, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah. Anak sekalian, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, ada namanya nilai unitaris. Apa itu? Yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Ya, anak sekalian, kalau kalian masih ingat, kata unitaris ini adalah sebutan dari negara kesatuan. Lawannya adalah negara federasi. Ya, kalau negara federasi seperti Malaysia, ya, atau disebut negara serikat, atau di Malaysia disebut negara persekutuan, maka negara-negara ini di dalamnya ada negara. Nah, seperti negara Malaysia yang kalian tempati saat ini, anak sekalian, ada 14, ya, seperti yang digambarkan oleh benderanya itu, ya. Ada 14 jalur gemilang, ya. Nah, anak sekalian, negara-negara kalau di Malaysia disebut negeri. Negeri-negeri tersebut memiliki kedaulatan ke dalam. Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi atas dirinya. Nah, di dalam negara kesatuan seperti Indonesia, tidak ada daerah yang bersifat negara. Semuanya bersifat daerah. Kedaulatan seutuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Indonesia. Ya. Jadi tidak ada daerah yang bersifat negara. Yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Maknanya pemerintah-pemerintah daerah atau pemda-pemda itu tidak memiliki kedaulatan. Kedaulatan seutuhnya dimiliki oleh Indonesia. Ya. Yang B, ada nilai desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Jadi, dasar hukum yang paling utama adalah memang otonomi daerah itu ada di pasal 18. Ya. Negara dibagi atas daerah-daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan dimensi otonomi daerah. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten dan kota. Perhatikan anak sekalian, di Indonesia itu ada namanya daerah provinsi, ada namanya daerah kabupaten, garis miring kota. Ya, dulu namanya kalau provinsi itu daerah tingkat 1, provinsi, lalu kemudian daerah tingkat 2, kabupaten strip kota. Nah, anak sekalian, di dalam otonomi daerah, titik beratnya bukan di provinsi, tapi titik beratnya otonomi daerah itu adalah di kabupaten atau kota. Kenapa? Ya, karena alasannya daerah kabupaten kota ini yang paling dekat dengan rakyat. Ya, maka tanggung jawab utama, wewenang utama pelaksanaan otonomi daerah adalah di daerah kabupaten dan kota. Dimensinya, yang pertama dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Maksudnya,
daerah-daerah kabupaten kota itu jarang sekali ya rakyatnya tuh membela mati-matian terhadap kabupaten atau kotanya. Ya, yang ada itu adalah provinsi, karena biasanya provinsi itu mewakili satu suku, karena sekali ini ya, satu suku bangsa. Namun kalau kabupaten kota tidak, makanya ini alasannya titik beratnya ada di pada kabupaten kota. Yang kedua, dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif ya. Tadi yang Bapak sebut karena lebih dekat dengan rakyat dan tidak terlalu besar. Kalau provinsi itu sangat besar, Mas Ian ya. Ada provinsi yang misalnya rakyatnya masih 37 juta ya, ada yang 40 juta. Nah, itu sangat besar, maka harus dibagi-bagi lagi menjadi kabupaten kota, sehingga kalau mengurus sesuatu administrasi tidak terlalu ribet ya. Yang tiga, kabupaten kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Sekarang kita ke prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. A. Nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif daerahnya masing-masing. Yang kedua, bertanggung jawab memberikan pemberian otonomi daerah diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. C. Dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan pendorong untuk lebih baik dan lebih maju. Nah, gitu anak sekalian ya. Itu tadi adalah prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya prinsip kesatuan, prinsip real dalam dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan 5 prinsip pemberdayaan. Oke, anak sekalian, untuk pertemuan yang pertama ini sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.